Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma badu. Selamat datang di acara kita, di acara pembukaan ngabuburit virtual yang pertama Agama Cinta. Pada acara kali ini spesial disponsori oleh N4G di mana ketuanya adalah Pak R.E. Nainggolan. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada sore hari ini hingga menjelang berbuka nanti. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang nanti akan dikirim di kolom chat Zoom, dan bagi yang menyaksikan lewat live streaming di Facebook Sekjen Agama Cinta, bisa cek link absensinya di kolom komentar. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, mari kita dengarkan sambutan pelaksana Gus Soleh MZ selaku Koordinator Agama Cinta. Kepada Gus Soleh kami persilahkan. Tes. Jelas soalnya Mas Nurul? Oke, mantap Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Summa salatu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sama-sama dapat mengikuti webinar Agama Cinta edisi ke-66 yang mana kita barengkan dengan ngabuburit pertama. Acara ngabuburit virtual ini kami laksanakan mulai ada pandemi. Dan saat ini ngabuburit virtual adalah tahun ketiga. Berarti kita sudah dikungkungi sama pandemi ini 3 puasa ya. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan daripada pandemi ini sehingga umat Islam khususnya bisa mudik lebaran dan kita bisa berkumpul hidup normal kembali. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapakku senior kita yaitu Bapak R.E. Nainggolan yang telah berkenan memberikan sambutan dan memberikan partisipasi di dalam acara ini. Akan hadir di dalam acara ini yaitu Gus Ruhul Ma'ani yang nanti akan menyampaikan mengapa umat Islam diwajibkan puasa oleh Allah. Beliau adalah alumni Gontor, bahkan keluarga besar Pondok Pesantren Gontor, aktivis Islam kebangsaan, sekjen daripada Santri Merah Putih. Dan juga hadir di hadapan kita Ustadzah kita, Ibunda ya Ustadzah Hajah Marhatun Misbah, SPD. Beliau adalah sekretaris PC Muslimat Kabupaten Tegal. Beliau meskipun perempuan tapi aktif ya di berbagai kegiatan dan juga di dalam dunia politik. Adapun subtema yang akan disampaikan nanti bulan Ramadan, bulan penyucian diri bagi umat Islam. Dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh abangda kita yang ganteng manis ya, Bang Denny Agil Prasetyo SPSI, Waketum Gerbang Gerakan Kebangsaan Indonesia. Temanya refleksi puasa Ramadan dalam meningkatkan soleh ritual dan soleh sosial. Kita sama-sama ketahui banyak di antara kita ini hanya bisa soleh ritual tapi susah sekali melakukan soleh sosial, ya. Termasuk kita mengadakan webinar semacam ini adalah soleh ritual dan juga sekaligus soleh sosial. Ritualnya supaya di antara kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Di dalam puasa Ramadan ini kita saling mengingatkan, saling menasihati di dalam masalah kebaikan dan kebenaran,
dan juga kesabaran. Dan soleh ritualnya kita sama-sama meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam ini agar bisa memahami Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, yang bisa bermoderasi di dalam beragama, sehingga Indonesia, negara dengan keanekaragaman dan kemajemukannya, dan Islam sebagai mayoritas bisa menjadikan payung bagi siapapun yang ada di Indonesia ini. Sehingga dengan keislaman umat Islam di Indonesia ini, masyarakat di sekitarnya dari Sabang sampai Merauke dengan perbedaan suku, perbedaan agama ini bisa adem, ayem, tentrem karena olah gerak, olah pikir daripada pendahulu-pendahulu kita, yaitu ulama-ulama Nusantara yang dimotori oleh Mbak Wali Songo. Inilah yang terus kita gelorakan, inilah yang terus kita bawa agar bagaimana agama ini membawa kedamaian, membawa ketentraman. Tidak seperti saat ini agama dibentur-benturkan dengan budaya. Agama dimanipulisasi atau dipolitisasi. Bahkan masjid juga dipolitisasi. Ceramah-ceramah dipolitisasi. Sehingga tidak bisa membedakan mana kepentingan ruh untuk diri kita kepada Allah dan mana kepentingan daging antara diri kita dengan hawa nafsu syahwat kekuasaan. Apabila ini diteruskan, tidak ada kelompok-kelompok ulama yang kembali kepada khitah daripada perjuangan agama ini, yaitu untuk membangun kedamaian, untuk membangun kemaslahatan, baik di dunia sampai di akhirat, maka agama ini bisa menjadikan alat pemecah yang sangat dahsyat apabila digunakan oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menggunakan agama, menggunakan bahasa agama untuk memecah belah, menggunakan bahasa agama untuk kepentingan kelompok dan golongannya, dan membenci yang lainnya. Padahal agama tidak mengajarkan demikian. Agama mengajarkan kasih dan sayang. Terlebih-lebih saat ini bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita jaga. Bukan hanya menjaga mulut dan perut kita dari makan dan minum. Tapi yang utama, ayo sama-sama kita jaga lisan kita. Terlebih-lebih kepada para penceramah, kepada para pendakwah. Ayo berdakwalah, berceramalah dengan cara yang hikmat. Ya, berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Berceramah itu merangkul, bukan memukul. Berceramah itu menyayangi, bukan menyaingi. Berceramah itu menyatukan, bukan mencerai-beraikan yang sudah bersatu. Kita miris saat ini banyak dengar ceramah-ceramah, nggak tahu ustadznya nggak jelas, tapi beredar luas di media sosial, menjadikan agama ini seakan-akan bukan alat untuk mencari kedamaian. Justru agama menjadi alat untuk memecah belah di antara kita. Inilah tugas besar kita bersama selaku generasi bangsa, generasi agama yang cinta akan NKRI dan Pancasila ini. Mari sama-sama kita ikuti wasiat-wasiat ataupun tausiah-tausiah dari para narasumber kita semuanya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak kita, senior kita, Bapak RI Nainggolan, yang telah berkenan untuk memberikan sambutan dan juga bekerja sama di acara ini. Salam toleransi Bapak RI Nainggolan, salam damai agama cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kepada Gus Soleh MZ selaku koordinator agama cinta yang telah memberikan sambutan pada ngabuburit virtual perdana kita. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari pendukung acara yaitu Bapak RI Nainggolan. Kepadanya kami persilakan.
Terima kasih Pak Nurul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Yang terkasih Gus Soleh yang saya banggakan, Bapak Nurul Hikmah sebagai Sekretaris Agama Cinta yang senantiasa menjadi partner setia dari Gus Soleh, Ibu Bayu Tami sebagai moderator, Pak Gus Ruhul, Ibu Hajah Nok Farhatun Misbah, Bapak Habib Jafar Sidik, dan adinda saya Denny Agil Prasetyo, serta segenap para ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih yang mengikuti acara kita ini secara hybrid. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu rangkaian acara secara virtual yang dipandu dan diselenggarakan oleh Gus Soleh. Saya secara pribadi sangat mengagumi Gus Soleh ini, sahabat yang sudah saya kenal kurang lebih baru sekitar 4 tahun yang lalu, tapi seolah-olah kami sudah bersahabat selama 40 tahun, karena kesamaan pikiran, kesamaan pandangan tentang bagaimana kita menebarkan kasih di tengah-tengah warga masyarakat kita. Tapi sebelumnya bagaimana kita dapat membangun kasih persaudaraan di antara warga dan masyarakat Indonesia. Kalau Gus Soleh yang meminta kepada saya, kalau saya sama sekali memang tidak ada sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang tidak dapat saya batalkan, maka saya senantiasa memberi apresiasi terhadap ajakan dari Gus Soleh. Kita bayangkan bagaimana beliau dengan energi yang tidak habis-habisnya selama 66 kali periode atau kurang lebih 3 tahun setelah pandemi COVID-19 menyelenggarakan berbagai seminar melalui webinar dengan berbagai topik-topik yang berbeda, yang mengalir terus-menerus, tetapi walaupun dengan topik yang sangat berbeda dan beragam, tapi intinya tetap satu, cinta, kasih, dan persaudaraan, serta damai di tengah-tengah masyarakat kita. Karenanya lah kita memberi apresiasi dan salut kepada Gus Soleh. Semoga ke masa depan akan semakin banyak lahir Gus Soleh yang lain yang menyuarakan tentang kasih, damai, dan persaudaraan di tengah-tengah kita. Sehingga dengan demikian, kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang senantiasa bersaudara, yang saling mencintai satu dengan yang lain, dan yang peduli dengan orang lain. Orang yang senantiasa peduli, care, tapi juga orang yang bisa melakukan sesuatu kegiatan yang berbagi kepada sesama dan adil. Jadi prinsip care, share, dan fair itu adalah 3 prinsip yang secara total harus menjadi pikiran kita dan sikap tindakan kita
di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kalau kali ini topiknya adalah tentang ngabuburutin virtual, ini sesuatu yang sangat menarik. Saya peroleh kosakata ngabuburutin ini katanya dari teman kita masyarakat Sunda, tetapi telah menjadi kosakata di tengah-tengah bangsa dan masyarakat kita di berbagai pelosok. Jadi jangan salah Dinda Deni, ngabuburutin juga dikenal di Sumatera Utara, di Medan. Walaupun asalnya dari daerah kita, dari tanah Sunda. Agar dengan demikian, selama menjelang berbuka puasa, maka ada canda, ada tertawa, ada pikiran-pikiran yang jernih, ada berbagai ikhtiar-ikhtiar yang baik yang muncul, dan ketika berbuka puasa menjadi sesuatu yang sangat segar dan menjadi pikiran-pikiran yang menambah semangat kehidupan kita untuk masa-masa mendatang. Karenanya lah saya pada kesempatan ini juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini pada segenap saudara-saudara yang terkasih yang menunaikannya. Dan tiba saatnya nanti pada bulan Syawal, bulan kemenangan, bulan yang memberikan harapan dan cita-cita yang semakin baik ke masa depan untuk membangun kehidupan bangsa dan negara kita. Di Medan juga ada dikenal satu istilah Gus Soleh, tapi istilah selain dengan ngabuburutin, tetapi juga ada istilah punggahan. Istilah punggahan itu adalah bagi saudara-saudara kita yang akan menjalankan ibadah puasa, 1 hari sebelum menjalankan ibadah puasa, diadakan makan bersama atau pertemuan bersama, sehingga sekaligus juga menjadi satu doa agar selama menjalankan ibadah puasa dapat tetap sehat dan dapat melaksanakan semua ibadah puasanya tanpa ada kehilangan 1 hari pun. Sehingga dengan punggahan itu semuanya kembali diikat dengan satu prinsip dan tekad untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Saya sebelum masa pandemi, Adinda Deni senantiasa melaksanakan punggahan ini kepada teman-teman saya yang beragama Muslim. Saya ajak ke rumah, kemudian makan bersama, dan kemudian ketawa bersama, dan teman-teman saya melaksanakan ibadah menjelang usia maghrib, dan kemudian bersama-sama kembali ke rumah masing-masing. Kemudian besok harinya teman-teman kita yang melaksanakan ibadah puasa telah menunaikan ibadah puasanya dengan baik. Semuanya itu adalah dalam konteks upaya kita untuk membangun solidaritas, kemudian membangun komitmen dan konsistensi kita untuk senantiasa memeluk agama kita dengan iman kita yang tinggi dan teguh. Karena orang yang memiliki iman yang teguh dan yang mencintai imannya adalah orang yang menghargai iman orang lain. Karenanya lah acara kita pada sore hari adalah sebuah acara yang indah, yang kiranya akan dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Semoga bangsa dan negara kita semakin berjaya ke masa depan. Kita berdoa semoga Presiden Jokowi dan segenap pemerintahannya tetap diberi hidayah, kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menunaikan berbagai tugas dan tanggung jawab yang mulia itu. Kita sangat mengagumi, sangat mencintai Jokowi,
dengan semua kegiatannya, dengan semua prestasinya, dengan kesederhanaannya, dengan kejujurannya. Hari ini kita dengarkan dalam rapat sidang paripurna kabinet, Jokowi juga menyampaikan pentingnya kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Pentingnya memahami apa keinginan dan kebutuhan masyarakat. Jokowi selalu berbicara tentang apa kebutuhan masyarakat, apa keinginan masyarakat, dan apa tindakan yang harus dilakukan untuk dapat memenuhi harapan masyarakat. Semoga pemerintahan kita tetap sukses ke masa depan, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan karena persoalan global, dan pada gilirannya masyarakat akan semakin dapat merasakan kehidupan dan kesejahteraan yang semakin baik untuk masa mendatang. Itulah semacam sambutan kami dalam pertemuan kali ini. Kiranya acara kita ini bisa berlangsung dengan baik dan memberi manfaat buat kita secara khusus, buat bangsa dan negara kita secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Horas. Horas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak R.E. Nainggolan atas sambutannya. Dan memasuki acara selanjutnya adalah foto bersama. Jadi bagi para peserta yang dimohon untuk mengaktifkan videonya karena kita akan foto bersama. Takjilnya jangan dikeluarin dulu karena masih 4:30, santai dulu. Habib Jafar udah gak sabar, pengen ngopi kayaknya. Sehat, Beb? Ya, monggo diaktifkan. Ada Pak Dava Ramdhani, ada Ibu Elizabeth Yuke, ada Ibu Inul dari Malaysia, ada Pak Hakim Lukman. Boleh siap? 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sesi selanjutnya ada Ibu Reni dari Makau. Wah, mantap. 1, 2, 3. Habib tegang banget, Bib. Belum rokok, belum ngopi kayaknya. Aduh, senyum. Nah, gitu dong, Presiden. Ya, terima kasih pada para peserta. Selanjutnya adalah acara inti utama kita, yaitu penyampaian tausiah yang akan dimoderatori oleh Ibu Dede Hermila, SPDMM. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, belum ada gambarnya. Oh ya, Iya, sudah ada itu. videonya dinyalakan dulu, boleh? Mohon izin. Nah, ini dia. Nah, Rupanya yang ini. di HP yang ada jelas. Oh gitu, ya boleh. Pasang 2 ini. Wah, mantap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabil Islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Yang terhormat kepada Bapak Koordinator Agama Cinta, yaitu Bapak Gus Saleh MZ. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP 47 Nusantara untuk Jokowi, Bapak R.E. Nainggolan. Izinkan saya untuk menyampaikan sebagai moderator, di mana semestinya hari ini adalah tugas dari Ibu Ines, namun karena beliau tidak bisa hadir, maka untuk sementara izinkan saya mewakili beliau. Baiklah, hadirin Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saya bacakan narasumber yang akan hadir hari ini. Ada 3 orang. Yang pertama adalah Bapak Gus Ruhul Ma'ani,
Beliau sebagai Sekjen SMP Santri Merah Putih dengan tema atau subtema mengapa umat Islam diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Ustazah Hajah Nok Farhatun Misbah SPD. Beliau selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Muslimat Kabupaten Tegal. Subtema yang akan dibawakan oleh beliau adalah bulan Ramadan, bulan penyucian bagi umat Islam. Kemudian untuk narasumber yang ketiga yaitu Bapak Denny Agil Prasetyo SPSI. Beliau adalah sebagai Waketum Gerbang atau Gerakan Kebangsaan Indonesia. Yang akan dibawakan yaitu subtemanya refleksi puasa Ramadan dalam meningkatkan soleh ritual dan soleh sosial. Masing-masing kami beri kesempatan 15 menit untuk menyampaikan materi. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Gus Ruhul Maani. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya bisa masuk ya Bu ya? Bisa Pak. Suaranya masuk saya? Monitor? Oke, mantap. Mantap, Gus. Bisa Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang insya Allah 15 menit ini sangat cukup untuk memberikan sedikit ya istilahnya berbagi info terkait apa sih sebenarnya puasa Ramadan itu. Terus emang harus ya puasa itu gitu kan. Jadi saya langsung menukik saja kepada substansi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Gus Soleh kepada saya untuk menyampaikan. Saya nggak berani menyebutnya tausiah ya, karena tentunya para moderator di sini, maksud saya para narasumber dan para alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini itu lebih tahu dari saya. Jadi saya tidak terlalu percaya diri sebenarnya, karena ilmunya tentu, saya belum apa-apa, saya juga bukan ustaz sebenarnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan beberapa info terkait dengan apa yang saat ini sedang kita jalani, yaitu puasa Ramadan. Lalu kalau ditanya apa sih maksudnya puasa itu, terus emang kenapa sih harus puasa? Lalu apa sih pentingnya puasa gitu? Kenapa Tuhan itu mewajibkan puasa? Ya sebenarnya puasa ini kan sudah dilakukan oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Isa, seluruh nabi-nabi sebelumnya itu melakukan puasa. Jadi untuk perlu diketahui bahwa saya yang melakukan puasa bukan hanya orang Islam juga, karena umat Yahudi juga melakukan puasa, umat Nasrani juga melakukan puasa, umat Hindu juga melakukan puasa. Jadi sebenarnya seluruh manusia itu oleh Tuhan memang diwajibkan untuk puasa. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud kenapa kita harus berpuasa? Ya, kalau seumpamanya kita membaca Al-Quran karena kita Muslim, jadi ya kita merujuk pada ajaran di Quran, yaitu kan kenapa sih kita diwajibkan oleh Allah puasa? Ya karena menurut Al-Baqarah ayat 183 kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kutiba itu kan diwajibkan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba, seperti halnya diwajibkan atas alal ladzina, kepada yang min qablikum, sebelum kalian. Berarti sebelum kita itu ada umat Nasrani, ada umat Yahudi, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Yusuf.
Alladzina qablikum, banyak sekali sebelum Nabi Muhammad itu umat-umat terdahulu, dan semuanya diwajibkan memang untuk berpuasa juga. La'allakum, nah ini dia, emang kenapa kita harus berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nah, itu dia kalau dia tanya, kenapa kita harus berpuasa? Ya, supaya kalian bertakwa. Gitu dia. Apa hubungannya puasa dengan bertakwa? Nah, di sini kalau kita merujuk pada tafsirnya Imam At-Tabari, itu sebenarnya takwa, at-tuqa itu menjauhkan diri dari segala hal yang sifatnya apa ya? Kalau Imam Ghazali itu pernah bilang nafsu itu dibagi 3 ya. Nafsul lawamah, amarah, mutmainnah. Ya kan? Jadi kalau kita bisa mengendalikan lawamah dan amarah ini, kita bisa lebih bisa mengendalikan diri. Dan ketika kita udah mencapai pada nafsu mutmainnah yang udah tenang hati kita udah bisa mengendalikan nafsu makan, nafsu syahwat, nafsu apalagi, nafsu marah-marah, ego, aktualisasi diri, nafsu apalagi yang kita dasar sosial, kita ingin diakui mungkin di masyarakat, mungkin kita nafsu ingin berkuasa atas masyarakat, kita ingin mendapati jabatan tertentu, jadi begitu banyak nafsu-nafsu yang memungkinkan ya membuat kita jadi lupa diri dan kita lupa untuk bertakwa kepada Allah. Maka puasa itulah yang menjadi sebuah medan tempur atau latihan. Nabi sendiri pernah berkata, kalau nggak salah waktu itu setelah perang Badar itu atau perang Tabuk atau perang Badar saya lupa. Suatu ketika Nabi bilang setelah ini akan ada perang yang lebih besar dari perang yang barusan kita lakukan. Nah, ketika itu sahabat bertanya, perasaan tadi perang itu gede banget ya. Perasaan tadi perang itu udah sangat parah gitu loh. Sangat syadid, sangat besar gitu. Lalu apa perang yang lebih besar dari perang yang barusan kita lalui tadi? Nabi menjawab, perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu itu dikatakan oleh Nabi sebagai perang yang paling besar. Mengapa demikian? Ya memang seperti itu. Kita itu kadang-kadang menempatkan, posisikan diri kita sebagai pejuang di jalan, berantem tempur dengan orang, itu kayaknya gampang. Iya, kita dengan gagahnya demo sana sini, demo ke jalanan, nuntut sana, nuntut sini, teriak-teriak, koar-koar, angkat pentungan. Itu seakan-akan gampang sekali, padahal itu sebenarnya Anda itu sedang dikendalikan nafsu. Nah, yang menjadi medan perjuangan kita dalam menjadi manusia adalah bagaimana saat kita turun ke jalan, saat kita perang, itu kita tidak atas dasar nafsu, tapi kita atas dasar semangat, ghirah, istilahnya, ya sebuah motivasi yang lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri kalau kita bahkan tidak mampu mengendalikan nafsu kita? Kalau Imam Ghazali bilang itu, kalau nggak salah pernah bilang di ayat Ihya Ulumuddin itu, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Itu di kitab Ihya Ulumuddin ada tuh, kalau nggak salah pernah saya baca itu. Jadi barang siapa yang mengetahui diri sendiri bisa mengetahui Tuhannya. Kalau udah tahu Tuhannya, kalian pasti takwa kepada Tuhan. Tapi kalau semua kita sendiri mengenali diri kita sendiri agak susah, samar-samar sebenarnya diri saya itu siapa. Itu bagaimana kita mau bertakwa kepada Allah? Maka kuncinya adalah kita harus bisa mengendalikan nafsu. Puasalah kuncinya. Berpuasa itu tidak sekedar menahan makan, menahan minum, menahan nafsu kebutuhan biologis lainnya, tidak. Tapi puasa itu lebih kepada pengendalian diri. Ketika Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa, itu lebih kepada tujuan ultimate-nya, tujuan puncaknya, yaitu takwa. Padahal sebelum mencapai tujuan itu, maka ada sebuah kalau dalam Renstra itu ada roadmap. Renstra itu dipecah dalam peta jalan kemana.
peta jalan. Nah, puasa itu peta jalannya pertama, kendalikan ego, kendalikan nafsu makan, kendalikan nafsu makan minum, kendalikan nafsu syahwat, kendalikan, baru level berikutnya kendalikan ego. Level berikutnya lagi kendalikan nafsu-nafsu yang lain, ingin berpuasa mungkin, pengen ngerasa lebih jago daripada orang lain, mungkin ngerasa jagoan mungkin di jalanan, atau pengen ngerasa untuk merebut sebuah tampuk kekuasaan, mungkin dalam politik, mungkin dalam perdagangan, mungkin. Nah, nafsu-nafsu itu juga harus dikendalikan. Nah, baru ketika kita sudah mengendalikan semua nafsu tadi, maka sampailah kita pada takwa kepada Allah. Karena memang kita itu hidup itu, kalau semua bisa mengendalikan diri, maka kita akan seperti yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, aku duka rasanya kayak gini. Ketika aku bahagia, rasanya kayak gini-gini aja, biasa aja, tidak ada bedanya. Karena apa? Duga dan bahagia itu hanya sebuah rangsa-rangsa kimiawi itu dalam tubuh kita, dari otak kita, dari hati kita, dan tapi semua itu jangan sampai melalaikan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau udah sampai pada makomnya Sayyidina Umar bin Khattab, maka sebenarnya itulah ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita sudah tidak terlalu risau apakah kita bahagia, apakah kita berduka. Karena semua itu merasa itu kan perputaran waktu, perputaran nasib, dan nafsu kita tidak begitu meledak-ledak ketika bahagia. Nafsu kita juga tidak meledak-ledak ketika bersedih. Kita biasa saja. Dan kita lebih terkendali dan kita lebih fokus kepada ibadah kita. Maka disitulah kita pada makom yang dekat sama Allah. Nah, itulah kenapa kita berpuasa. Itu dengan perspektif umat Islam tentu saja. Kalau dengan perspektif umat lain, mungkin umat Kristen, umat Hindu, umat Yahudi, tentu maknanya kurang lebih mungkin tidak jauh berbeda dari apa yang ditafsirkan oleh para ulama terdahulu di agama Islam. Gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu. Pengendalian diri itu penting karena membuat manusia tidak terlalu, karena gini, kenapa manusia itu menjadi sifat destruktif di bumi ini? Karena manusia cenderung mengumbar-umbar nafsunya. Itulah yang membuat bumi ini rusak, alam semesta rusak. Karena manusia terlalu driven by nafsunya tadi. Jadi dengan kita menguasai nafsu, ya insya Allah kita akan lebih bertakwa kepada Allah. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa harus bulan Ramadan? Nah, ini dia. Bulan Ramadan itu bulan yang dipilih Allah memang beda. Jadi seperti ini. Sebelum kewajiban puasa bulan Ramadan, sebenarnya Nabi Muhammad sudah membiasakan berpuasa 3 hari setiap bulan. Tapi memang saat itu tidak kewajiban. Nah, kemudian ketika ayat ini turun, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat, gitu kan. Dan seterusnya dari ayat 183 sampai 187 itu baru dijelaskan kenapa syahrul Ramadan. Karena apa? Syahrul Ramadan uzila fil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Apakah Al-Quran saja? Tidak. Menurut beberapa riwayat, menurut beberapa hadis, di bulan Ramadan diturunkan juga kitab Injil, diturunkan juga Suhuf Ibrahim, Suhuf Ibrahim, diturunkan juga kitab Taurat di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu sangat mulia karena di sini bulan yang secara spiritual kita memaknainya ya memang seperti itu. Secara spiritual memaknainya kita melihatnya lebih dari sekedar bulan, ya istilahnya bulan puasa. Nah, untuk melihatnya maka kita harus lihat di tafsirnya. Ada tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, semuanya para ahli tafsir sepakat untuk itu. Karena syahrul Ramadan ini di sinilah ada namanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar inilah di mana diturunkan Quran. Jadi artinya di sini kita berpuasa di bulan Ramadan itu jauh lebih penting daripada kalau kita menggantinya. Contohnya memang Allah memberikan keringanan.
Kalau seandainya tidak mampu puasa Ramadan, ya sudah berfidyah kepada orang miskin. Tapi tentu saja jauh lebih utama kalau Anda kuat berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah yang membuat kita semua harus paham mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Maknanya lebih dalam daripada itu. Bagaimana kita memaknai bulan Ramadan? Coba, kita ada sholat raweh. Ketika sholat raweh, perdalami setiap sholat kita. Gerak kita sholat itu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Setelah sholat raweh, zikir. Dalam zikir tersebut, mari kita introspeksi. Jadi jangan introspeksinya ketika sholat. Kalau introspeksinya ketika sholat, ya nggak khusyuk jadinya. Introspeksinya nanti setelah sholat. Nah, kalau sudah setelah sholat, baru zikir. Kenapa harus bulan Ramadan? Kenapa harus bulan puasa? Ternyata makna ketika menjalin puasa dari pagi sampai sore maghrib, itu akan kita dapatkan itu. Maksudnya, oke, ternyata selama puasa tadi rasanya seperti ini. Tidak hanya sebatas merasakan atau berempati terhadap saudara-saudara kita yang kelaparan, tidak tersebatas hanya berempati kepada saudara-saudara kita yang kesulitan mendapatkan sembako, gitu. Tapi lebih dalam dari itu, kita melihat lebih dalam ke dalam hati kita. Kita merogoh ke dalam hati kita yang paling dalam. Oke, ketika saya berpuasa, saya merasakan ini. Saya merasakan ada riya. Kadang mungkin saya ingin pamer ke teman-teman saya bahwa saya sedang puasa. Saya ingin pamer di sosmed ketika saya berbuka. Saya ingin pamer di sosmed ketika saya mengalami perjalanan spiritual selama seharian tadi. Nah, pamer-pamer tadi saja dosa salah. Makna puasa itu harus lebih ikhlas dari sabar itu. Jadi, kita coba untuk memaknai puasa ini dengan cara yang lebih spiritual. Ada makna zahiri, ada makna batini. Kalau makna zahiri ya sudah, nggak makan, nggak minum. Oh, maksudnya apa? Biar kita empati dengan saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tapi secara batini, nah ini dia, kita harus memaknai ada yang lebih dalam. Artinya di situ ada makna-makna yang membuat sebuah perubahan dalam jiwa kita. Jiwa kita jadi lebih ikhlas, jiwa kita lebih merindukan untuk dekat dengan Allah. Apalagi menjelang sepertiga malam terakhir ya, banyak kita tahajud sebelum sahur kan gitu. Banyak sholat sunnah lail sebelum sahur. Nah, itu kan menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk menjalani bulan Ramadan. Rugi loh kalau semua di bulan Ramadan dan kita hanya sebatas berpuasa menahan makan dan lapar saja. Itu rugi sekali. Kenapa? Ya karena kita melihat ini adalah arena buat kita menempa diri. Meskipun selain bulan Ramadan ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, banyak untuk menempa diri itu banyak puasa apalagi itu 3 hari, 1 bulan, nah itu juga ada. Cuma Ramadan itu beda. Ramadan itu sebuah momentum yang mahal. Terjadi setiap tahun. Tapi kan kita belum tentu bisa menikmati tahun depan seperti itu kan. Menikmati Ramadan lagi. Jadi ya, mari kita semua tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Mari kita semua lebih khusyuk lagi dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tidak hanya puasa. Tadarusnya, sholat rawehnya, sholat tahajudnya, sholawatnya. Jangan lupa sholawat. Jadi banyakin sholawat. Jangan pernah lupa bahwa saya Nabi Muhammad lah yang bisa memberi syafaat. Itu kalau semua kita banyak dosa, udahlah, mending banyak istighfar, banyak sholawat, insya Allah syafaat. Ya istilahnya kalau semuanya dulu ada orang bilang, di surga emang kamu kenal orang dalam? Oh ada, ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah orang dalamnya buat kita. Yang bisa ngasih syafaat kita dari dalam Nabi Muhammad. Maka rajin-rajinlah sholawat. Dengan sholawat itu insya Allah kita kenal orang dalam. Jadi di bulan Ramadan ini mari kita lebih khusyuk lagi. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu, tidak terlalu banyak. Insya Allah mudah-mudahan ini kan sifatnya usik wa nafsi, artinya saya menasihati diri saya sendiri dan mungkin saya juga berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan yang hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih, mungkin kurang lebihnya saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, demikian tadi tausiah dari Bapak Gus Surgul Maani, subhanallah sekali. Tadi dikatakan bahwa puasa dilakukan oleh umat ya Islam karena ada perintah dari ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya perintah puasa itu bukan hanya bagi umat saat ini tetapi sudah terdahulu di zaman-zaman sebelum Islam ada. Kemudian yang kedua, mengapa harus di bulan Ramadan? Ya. Tadi dikatakan bahwa bulan Ramadan itu penuh dengan keistimewaan, salah satunya turunnya ayat suci Al-Quran, kemudian malam Lailatul Qadar, dan seluruh pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian juga penuh dengan ampunan dan penuh dengan berkah. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, mendapatkan semuanya. Baik, selanjutnya kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh ibunda kita, Ibu Ustazah Hajah Noktah Katun Mifbah, SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Yang saya hormati pelaksana kegiatan Koordinator Agama Cinta Gus Soleh. Terima kasih banyak Gus Soleh atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian yang saya hormati pendukung acara Bapak Nainggolan, Horasito, semoga apa yang itu sudah sampaikan, sudah berikan kepada acara hari ini insya Allah, memberikan berkah kepada kita semua, seluruh warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua narasumber yang saya hormati, Bapak, Ibu hadirin yang hadir secara virtual pada kesempatan sore hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesempatan dan panjang umur dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh kenikmatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Bapak Ibu yang saya hormati, momen kali ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi kita semua, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ampunan, memberikan pahala yang berlipat ganda sehingga dapat mensucikan jiwa kita semua. Seperti apa yang disampaikan tadi, tidak jauh beda dengan Gus Ruhul Maani mungkin, bahwa puasa Ramadan merupakan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman. Dalam hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa dalam hal ini Allah menyuruh kita berpuasa. Melaksanakan puasa diharapkan dapat meningkatkan iman dan takwa kita seperti apa yang ada di akhir ayat la'allakum tattaqun, supaya diharapkan kita menjadi umat yang takwa, pribadi yang takwa. Maka sampailah pada hikmah puasa, apa sih sebetulnya yang diharapkan dari menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, lebih ke arah pensucian jiwa. Pensucian jiwa yang seperti apa bisa kita ambil dari cara sufi. Ada 3 cara sufi, yaitu di dalam mencapai target penyucian jiwa. Yang pertama adalah tahalli, membersihkan jiwa. Kemudian tahalli, memperindah diri. Kemudian tajalli, menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh umat Islam dalam Ramadan 1443 Hijriah, bahkan bukan tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya,
puasa itu sendiri adalah bertujuan untuk membentuk pribadi yang takwa. Di mana takwa ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Ini harapan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Jadi setelah kita pahami apa yang akan dicapai selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun itu tadi, maka sampai pada target penyucian jiwa, kok bisa bulan puasa Ramadan kok bisa membentuk kita itu pribadi yang takwa dan sampai pada akhirnya jiwa kita itu bersih. Pada dasarnya manusia itu terbentuk dari dua hal, yaitu rohani dan jasmani. Jasmani dibersihkan, rohani juga dibersihkan. Untuk itu langsung saja, berbicara penyucian jiwa, maka kita akan langsung saja sampai pada hikmah melaksanakan bulan puasa di bulan suci Ramadan. Pertama adalah meningkatkan amal takwa. Tadi sedikit sudah dibahas oleh Gus Ruhul Ma'ani bahwa bulan keberkahan, bulan dilipat gandakannya pahala amal ibadah kita di bulan puasa ini adalah bulan untuk meningkatkan amal dan takwa. Kemudian pensucian jiwa. Langsung kepada bahasan pensucian jiwa. Melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini tidak hanya belajar tentang menahan diri dari lapar dan haus saja, akan tetapi melatih diri dari segala godaan kemaksiatan. Contoh, pada saat terus kemudian kita melaksanakan puasa, barang yang halal yang sudah menjadi milik kita itu tidak boleh kita nikmati. Ada makanan yang tersimpan di dalam lemari es, contohnya ada es buah, ada makanan apapun di dalam lemari es, itu halal milik kita, tetapi tidak bisa kita nikmati pada siang hari. Jadi betul-betul di dalam situ adanya pensucian jiwa, adanya ketakutan atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah menikmati makanan yang jelas-jelas punya kita, yang halal punya kita, tidak bisa kita nikmati sampai pada nanti akhirnya datang waktu maghrib. Begitu luar biasanya puasa ini membentuk kita sampai pada taraf pensucian jiwa. Kemudian ada menahan syahwat. Menahan syahwat, dilarang untuk mendekati aktivitas yang dapat memunculkan syahwat. Kita tidak boleh melihat lawan jenis dengan syahwat, atau tidak boleh kita menonton film-film yang kira-kira akan memunculkan syahwat, dan lain sebagainya. Kemudian melatih kesabaran. Di mana orang yang sabar, orang yang sangat-sangat menahan diri dari segala macam amarah, insya Allah ini hatinya akan bersih dari segala sesuatu yang akan menimbulkan dampak keburukan. Kemudian muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sifat ini dimiliki tidak hanya pada bulan puasa saja, saya rasa maka negara Indonesia ini aman, di mana elemen semua masyarakatnya akan menjaga diri dari sesuatu hal yang bisa merusak satu dengan yang lainnya. Maka hikmah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat tercela selama berpuasa, dan harapannya selama tidak berpuasa atau sampai nanti setelah masuk bulan Syawal kita akan tetap mempunyai sifat seperti itu. Jelas, tadi pada awal disampaikan bahwa menjalankan puasa ini mendapatkan pahala berlipat ganda. Kemudian perlindungan diri dari perbuatan buruk. Kembali kepada pensucian jiwa. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini akan mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang sifatnya adalah buruk untuk rohani kita maupun untuk jasmani kita. Maka saat Ramadan Allah mengurung jin dan setan di dalam neraka. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabiullah kita, Nabiullah Muhammad SAW, puasa itu perisai, pelindung diri dari membentengi dari sentuhan api neraka. Maka dengan berpuasa Ramadan ini, insya Allah, apa-apa yang tidak baik untuk kita akan terjaga. Kemudian menggapai Lailatul Qadar. Malam ini sangat mulia, terdapat banyak sekali keberkahan yang disebut lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian
Puasa menciptakan kepedulian sosial. Kita, negara Indonesia, sudah diuji 3 tahun ini dengan pandemi. Dengan pandemi ini kita merasakan betapa luar biasanya efek ekonomi yang kita rasakan. Efek sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya yang sangat-sangat kurang karena pandemi itu. Maka pada bulan puasa ini kita mengingatkan kembali kepada diri kita bahwa tujuan puasa itu juga menciptakan kepedulian sosial. Seperti apa yang kita lakukan keseharian 5 waktu sholat pun, itu ada efek sosial yang nanti akan ditimbulkan dari kewajiban-kewajiban kita yang dilaksanakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan puasa ini membentuk kita lebih disiplin. Hikmah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini membentuk kedisiplinan. Saat puasa kita dituntut untuk menahan lapar mulai dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya fajar. Dari kebiasaan ini secara otomatis akan membentuk kedisiplinan dalam diri dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang tidak menjadi milik kita, apa yang bukan milik kita, insya Allah kita tidak akan merasa memiliki itu sehingga terjadi fenomena yang sekarang sudah kita lihat bersama, sikut kanan, sikut kiri, nggak peduli haram halal. Insya Allah dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan ini akan membentuk kedisiplinan yang bukan kita, maka jangan kita berusaha untuk memiliki. Yang punya orang lain, sampaikan kepada orang lain. Itu lebih kepada tujuan puasa, yaitu membentuk pribadi yang bersih. Kembali kepada 3 cara sufi itu tadi, insya Allah kita akan mencapai kesucian jiwa, yaitu tahalli, membersihkan jiwa. Karena manusia itu cenderung untuk sering berbuat mengotori jiwa, mengotori pikiran, mengotori hati. Contoh yang suka kita lihat di televisi, baik di berita-berita apapun, baik di medsos, terjadinya korupsi, maka itu yang menimbulkan adalah jiwanya memang belum bersih, masih kotor, ada hubbud dunya, kulli khotiatin, bahwa cinta dunia adalah pangkal dari segala kerusakan. Cara yang pertama adalah membersihkan jiwa untuk sampai pada penyucian jiwa. Yang kedua adalah memperindah diri. Kita perindah diri kita dengan segala ilmu, dengan perbuatan, dengan hal-hal yang bersifat ukhuwah, mempererat ukhuwah watoniyah. Tidak hanya kita berbicara tentang ukhuwah secara dalam keluarga kita sendiri atau muslim atau sesama Islam, tetapi negara Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, kemudian harus ada kerukunan-kerukunan yang terjadi untuk bisa mencapai sebuah bangsa sampai pada tujuan baldatun thayyibatun warrabbun ghafur, maka kita harus bisa memperindah diri sendiri, lengkapi diri kita dengan keilmuan, lengkapi diri kita dengan akhlakul karimah, sampai akhirnya nanti akan terjalin tajalli, hubungan diri dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya apa yang menjadi harapan kita, pensucian jiwa di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini bisa kita gapai dengan cara melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya. Mudah-mudahan harapan saya di dalam bulan berpuasa ini betul-betul bisa membersihkan jiwa, mensucikannya, serta membersihkannya dari endapan-endapan buruk yang bisa berefek negatif kepada tubuh kita, dan kita bisa terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin panjang umur kita, semakin baik amalan kita. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, penutup akan saya sampaikan bahwa khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya, kemudian yang paling baik amalannya. Senantiasa berbuat kebaikan. Panjang umur diiringi dengan perbuatan yang baik-baik, kemudian sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya tetapi amalannya makin jelek. Kiranya bisa saya akhiri apa yang saya sampaikan pada sore hari ini.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Ustazah Hajah Nov Fatun Misbah SPD yang sudah begitu banyak menyampaikan terkait dengan bulan Ramadan adalah sebagai bulan penyucian diri bagi umat Islam. Subhanallah sekali, banyak yang bisa kita simak dari beliau, terutama dalam pembentukan karakter, yaitu karakter yang akhlakul karimah intinya ya Bun ya. Jadi penyucian yang luar biasa, bukan hanya sekedar menyucikan dari makanan tadi disampaikan, juga tentunya dari berbagai perbuatan, lisan, perkataan, termasuk juga tentunya mencegah hal-hal yang haram ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda kita. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Beni Agil Prasetyo SPSI. Kepada beliau kami silakan. Halo, kedengeran Bu moderator? Ya, kedengeran Bapak? Kedengeran, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga bahagia selalu bersama kita. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya ini, Bu Soleh, yang terus konsisten di agama cinta bersama rekan-rekan semua, Ustadz Jafar, Mas Nurul, mantap begitu ya. Jadi saya kenal Gus Soleh dari Pilkada DKI ya, 2017, Ahok Jarot begitu. Jadi Gus Soleh ini memang sangat berkarakter, sangat memiliki konsistensi ya, konsisten ya di dalam arah dan semangat perjuangan untuk yang lebih baik. Terima kasih. Kemudian ini sahabat saya juga abang saya ini Bung Renenggolan. Halo Bang, apa kabar? Sehat tadinya. Apa kabar? Sehat terus ya? Sehat. Amin amin ya Bung Renenggolan. Ini dulu kita ini ya, kita usung Kiai Ma'ruf ya. Betul. Iya di salah satu hotel di Jakarta kita usung Kiai Ma'ruf untuk jadi wakil presiden. Kita usung bareng-bareng waktu itu. Mantap. Ya, kemudian juga Ibu moderator, salam kenal dari saya. Terus ada narasumber yang lain. Hari ini Ustadz dan Ustazah, saya jadi agak minder ini karena saya belum Ustadz ini. Iya, Ibu, saya sering Bu ke Jawa Timur itu urusan Fatayat itu di Banyuwangi, di Situbondo, di Bondowoso, di Surabaya, Sidoarjo, Pacitan itu untuk psikotes ya. Oh nih, saya Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah, iya. Jawa Tengah belum pernah diundang. Oh iya. Jawa berarti Timur. ini kode. Kode keras. Oke, salam kenal Ibu Hajanov. Ya kan? Oke, baik. Jadi saya mungkin mau bicara dari perspektif yang mungkin tidak masuk ke dalam hal yang sifatnya terlalu dalam ya. Saya pikir ya karena mungkin tadi rekan-rekan dari NU yang sudah bicara lebih dalam, lebih pada hakikat, manfaat, dan seterusnya demi kemaslahatan. Saya hanya akan membahas hal-hal yang tematik sedikit. Begini, di Indonesia itu kita punya kerinduan atas sebuah hal yang kita sebut sebagai kesejukan, suatu hal yang kita sebut sebagai mungkin meminjam istilah Islam kemaslahatan, yang kita sebut sebagai kebersamaan, dan yang kita sebut sebagai kemanfaatan bersama. Nah, hal inilah yang kemudian ke depan mestinya kita semua selalu hendaknya mencari titik temu begitu, mencari hal-hal yang memiliki hal yang kemudian bisa bekerja samakan bersama, sehingga kemudian ke depan kita bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi petuah-petuah tokoh-tokoh bangsa kita misalnya. Indonesia tidak bisa lepas di era modernisasi dari pokok-pokok pemikiran Gus Dur misalnya.
Gus Dur begitu sangat revolusioner ya, revolusioner sekali dalam pemikiran keindonesiaannya, sehingga kemudian melihat bahwa hal-hal yang substansi dan urgensi itu lebih penting ketimbang simbol-simbol dan hal-hal yang seremonial, misalnya seperti itu. Belum lagi kita ingat belum lama ini baru aja meninggal salah satu tokoh tokoh ilmu komunikasi, salah satu guru saya begitu yang baru saja meninggal dunia, itu Profesor Jalaluddin Rahmat, Kang Jalal gitu, dari Bandung. Kang Jalal selalu bicara tentang dahulukan akhlak dari fikih misalnya. Ini kalau menurut saya hal-hal yang menarik gitu, bahwa orang-orang Indonesia bicara pada hal-hal yang kemudian lebih esensi, lebih penting, lebih kemudian mudah dicerna, dan lebih kepada hal-hal yang memiliki kemanfaatan. Hari ini indeks kesejahteraan orang di Republik kita relatif rendah misalnya. Kemudian rasio kecukupan atas angka kesejahteraan, atas pendapatan nasional juga secara kolektif masih rendah misalnya. Tingkat pendidikan lebih rendah lagi. Kalau saya ke Jawa Timur itu ya, itu kadang-kadang satu kabupaten itu cuma punya 2 perguruan tinggi misalnya. Kadang-kadang gitu. Dan ini sebetulnya memang jadi saya melihatnya sebetulnya PR ke depan itu yang pertama adalah membuka seluas-luasnya akses dunia pendidikan. Karena tanpa SDM mumpuni, saya pikir ke depan, apalagi Pak Jokowi sudah bilang begitu ya, bahwa 2036 Indonesia harus sudah bisa sejajar dengan Jepang misalnya. Nah, persoalan-persoalan SDM ini saya pikir satu hal yang penting, dan ini kebetulan ada Bapak Ustadz, Ibu Ustazah, saya pikir ini PR-PR ke depan, bagaimana mencetak SDM-SDM yang kemudian berkarakter, SDM-SDM yang kemudian berintegritas, dan kemudian memiliki jiwa dan cita rasa keindonesiaan yang sesungguhnya misalnya. Kemudian lagi saya melihatnya itu adalah pembukaan seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Kecil begitu. Ini mohon maaf nuwun sewu, saya melihatnya misalnya di beberapa pesantren di Jawa Timur, karena saya terjun langsung dari Jakarta begitu ya, itu dibayarnya dengan BOS ya, bantuan BOS, dan dibayar 3 bulan sekali, dan sangat kecil, hanya 700.000 per bulan begitu. Jadi ini mungkin regulasinya nanti harus kemudian ada, memang orang-orang Jakarta harus turun ke daerah gitu, karena ini nggak bisa, serap aspirasi itu nggak cukup oleh anggota DPR RI, karena anggota DPR RI kadang-kadang nggak kuat cuma jagain dapil untuk kepentingan pileg misalnya atau pilpres. Tapi saya pikir proses kemajuan bangsa itu harus munculnya orang-orang tokoh-tokoh dari daerah kalau menurut saya gitu. Sehingga setiap tempat kita punya tokoh, setiap tempat kita punya orang-orang yang mumpuni, yang nggak cuma bisa bicara soal-soal yang bersifat normatif, tapi sudah bisa aplikatif dan implementatif gitu. Jadi kalau bicara hal itu, banyak hal yang sebetulnya diajarkan oleh Gus Dur. Kenapa saya bolak-balik bicara soal Gus Dur ya? Karena kebetulan dulu zaman mahasiswa begitu, kebetulan saya dulu waktu itu 98 ya. Jadi deklarasi Ciganjur ya, itu memang salah satu penggagasnya dari kita. Gitu ya. Jadi memang Gus Dur ini legend betul. Gitu. Sebenarnya kalau kita bisa menangkap itu dengan utuh, dengan betul, saya pikir ini salah satu pilar terpenting lah menurut saya di dalam keindonesiaan kita. Kemudian yang kedua, yang kemudian harus dilihat secara lebih komprehensif adalah bagaimana tercetaknya tokoh-tokoh atau orang-orang di dalam tiap tingkatan yang betul-betul punya cita rasa keindonesiaan yang penuh begitu. Cita rasa keindonesiaan yang penuh inilah yang kemudian menjadi menjadi sebuah faktor penting begitu. Karena kenapa? Karena ini kan serangan kapitalisme global begitu kuat ya. Serangan kecintaan terhadap asing begitu kuat di Republik ini hari ini gitu. Bahkan saya bolak-balik bicara dengan hampir semua tokoh penting di Republik ini, kenapa kita nggak punya sekolah Pancasila misalnya, sehingga bisa menciptakan sarjana-sarjana Pancasila, negara berdasarkan Pancasila tapi tidak pernah mencetak sarjana Pancasila. Nah ini penting. Kalau memang tidak bisa, tidak ada, atau memang sengaja ditidakadakan, marilah kita kerja sama semua teman-teman dari semua pihak gitu yang memang kita merasa concern dengan soal-soal keindonesiaan ini. Karena apa? Karena Indonesia itu kata Pancasila itu ya bagaikan bangunan tanpa pondasi. Jadi Pancasila itu begitu penting sekali. Saya berulang kali bicara dengan kawan-kawan, termasuk di sini Gus Soleh, Bung Area Nenggolan ya abang saya juga, saya bicara ini penting sekali gitu. Jadi kalau bicara sama pengusaha karena bicaranya untung atau rugi, selalu bilang bahwa bikin sekolah Pancasila itu tidak menguntungkan, secara ukuran bisnisnya rugi. Tapi kita lihat ke depan gitu. Ini serangan
aliran-aliran transnasional gitu ya sudah begitu sangat kuat ya, saya pikir begitu yang bisa memecah belah keindonesiaan kita. Kita harus punya catatan-catatan gitu, misalnya bagaimana Timur Tengah hancur gitu ya, bagaimana Yugoslavia bisa terpecah belah, bagaimana Korea karena aliran politiknya berbeda, bagaimana Jerman pernah terpecah, bahkan Uni Soviet yang sangat kuat. Bahkan di zaman Bung Karno itu Presiden Khrushchev ya, kita Khrushchev itu salah satu pemimpin yang the big five setelah Bung Karno begitu. Jadi ini catatan-catatan penting begitu yang nggak bisa kita nafikan begitu. Nah ini saya pikir orang-orang muda harus kemudian concern di dalam hal yang seperti demikian. Oleh karena itu acara ngabuburit virtual ini saya pikir sangat penting. Inilah kita menggali, bersilaturahim, saling mengisi, saling berbagi untuk ke depan kita mau apa dan bagaimana. Karena apa, persoalan kita ini sangat banyak, banyak sekali persoalan. Karena warisan peninggalan Orde Baru meninggalkan sejuta persoalan dan hari ini kita harus membenahi itu semua bersama-sama. Belum lagi soal-soal yang menyangkut kepada hal-hal yang menurut saya mempertahankan budaya Nusantara. Begitu. Ini sangat penting sekali begitu. Karena kekayaan kita yang sangat tinggi dan sangat bernilai adalah kekayaan atas kebudayaan Indonesia. Kita di Sunda, Jawa, kemudian Minang, Batak, kemudian Makassar, Papua dan seterusnya, NTT misalnya. Nah ini saya pikir ke depan gitu ya, kalau kita memang mendahulukan fikih, gitu ya, mendahulukan akhlak gitu, timbang fikih, saya pikir ini bisa jalan. Gitu. Tapi kalau fikihnya dulu, saya pikir akan makan waktu yang agak cukup lama. Jadi pendekatannya memang harus humanis, pendekatannya harus kemudian lebih kepada hal-hal yang kemudian memang mungkin simple, tidak rumit, tidak kemudian terlalu di breakdown-nya itu mudah begitu, sehingga kemudian mengambil tesanya pun tidak kemudian memerlukan riset atau apa yang terlalu rumit begitu ya. Jadi hari ini kan kita punya pemimpin yang luar biasa nih Pak Jokowi ya. Jokowi ini mencoba mengimplementasikan pokok pikiran Bung Karno, pokok pikiran Gus Dur, pokok pemikiran tokoh-tokoh bangsa, termasuk hal-hal yang dianggap penting misalnya. Nah ini bagaimana orang-orang muda harus bisa menangkapnya dalam pengertian-pengertian yang pas saja gitu. Ini sebetulnya apa yang menurut saya sebuah anugerah Gusti Allah ya yang nggak terperi begitu ya bahwa kita membutuhkan ini begitu. Dan ke depan ya memang harus lahir lagi sosok-sosok seperti Bung Karno, sosok-sosok seperti Gus Dur, sosok seperti Pak Jokowi. Saya pikir kita membutuhkan orang-orang yang berintegritas, terpercaya, punya keseriusan dan negarawan. Artinya di sini kita rindu gitu. Rindu pemimpin yang nggak cuma jadi tontonan tapi juga bisa jadi tuntunan. Nah, harapannya ke depan ini karena mungkin kita masuk ke tahun politik, kita masuk lagi apalagi pandemi, saya nggak tahu kalau saya lihat daripada silabi daripada breakdown daripada pemerintahan, Kemenperin dan seterusnya bahwa memang di breakdown itu COVID ini masih agak lama ya, masih beberapa tahun ke depan kalau kita bicara soal normal karena butuh waktu 5 tahun ternyata selesaikan itu. Jadi ini saya pikir kita perlu persiapan dengan jiwa dan raga, lahir batin, gitu. Bisa sampai pada tahapan-tahapan yang betul sehingga kemudian tidak terjadi miss atau hal-hal yang menjadi disorientasi. Nah ini bagaimana kemudian ini harus senada, ini harus selaras gitu dengan Indonesia kita. Jadi kalau saya punya apa ya riset kecil-kecilan, kebetulan saya dari mungkin 2/3 Republik ini sudah saya datangi karena tugas begitu. Jadi saya melihatnya kenapa Islam menjadi agama yang mayoritas di Republik ini? Karena pokok-pokok pemikiran Islam itu selaras dengan jiwa keindonesiaan itu di situ gitu ya. Misalnya soal egaliter misalnya. Ya, egaliter itu sangat terasa di Islam begitu ya. Jadi egaliter itu bagaimana kepemimpinan itu menjadi sangat luas dan tidak terlalu. Mohon maaf, Bang Denny 1 menit lagi. Oke, ya. Terus kemudian lagi jiwa korsa, gotong royong dan seterusnya begitu ya. Jadi ini tinggal kalau menurut saya dimaksimalkan seperti apa dan bagaimana, dan harapannya di bulan suci Ramadan ini tentu kita lebih kejernihan dalam berpikir, kejernihan dalam bersikap, kejernihan dalam kemudian mengejuangkan pokok-pokok pemikiran para pendiri bangsa sehingga kemudian kita bisa melanjutkan ke arah yang lebih baik ke depan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tadi disampaikan oleh Bapak Denny Agri. Pada dasarnya beliau ingin merindukan sekali adanya tadi kemaslahatan, kebersamaan, dan kebermanfaatan di mana kita menyiapkan generasi penerus sumber daya manusia yang tentunya Islami, ya, dengan memperluas pendidikan, terutama tadi disampaikan perguruan tinggi masih kurang, lapangan kerja juga masih kurang, dan tentunya persiapan era generasi kita ya masa kini yang akan menghadapi era globalisasi, tentu pendidikan karakter ini yang sangat utama. Dan sejalan dengan tadi disampaikan bahwa mengapa Indonesia 90% itu beragama Islam, tentunya karena sesuai dengan karakter jiwa kepribadian bangsa kita. Insya Allah mudah-mudahan Bung Denny ya, kami bangga punya anak muda Denny Prasetyo ya. Kita nanti menjadi tokoh juga untuk Denny tadi ya. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan untuk 3 penanya saja karena ada batasan waktu, mengingat ada waktu tinggal beberapa menit lagi. Kepada audiens dipersilakan untuk mungkin ada yang bertanya atau memberikan masukan-masukan, dipersilakan. Pak Syarifuddin Jamil, monggo. Mangga silakan Pak Syarifuddin, mungkin dari awal beliau sudah duluan buka ini linknya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah pada sore hari ini. Saya mau tanya nih kepada bunda saya yang cantik nih, Bunda Farhatun. Bun, jadi ini lagi tren-trennya, Bun, masalah gibah terhadap pemimpin, Bun. Jadi bagaimana korelasinya, Bun? Jika kita ini sedang berpuasa, tapi kita juga menggibah para pemimpin kita, gitu, Bun. Jadi korelasinya gimana ini menurut Islam? Apakah ini menjadi amalan buruk atau bagaimana? Demikian, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut aja Bu dijawab, silakan. Oh iya. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin Jamil. Menarik. Memang saat ini fenomenanya luar biasa. Dulu yang suka ngomong itu mulut, sekarang yang suka ngomong itu jari juga ikut ngomong. Pencet HP nggak terasa, tahu-tahu sudah ngomongin para pemimpin. Nah, mohon maaf nggak nyindir siapapun karena memang fenomenanya seperti ini. Hibah kepada para pemimpin korelasinya seperti apa kepada orang yang berpuasa. Baik Pak Syarifuddin Jamil, berpuasa itu ada yang namanya pahala dilipat gandakan. Melaksanakan puasa dilipat gandakan pahalanya. Dalam hal ini yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Nah, terus untuk hibah dengan para pemimpin seperti apa? Jadi nantinya yang akan didapatkan adalah hanya lapar dan haus saja, tetapi pahala puasanya tidak didapatkan. Jadi yang berpuasa tetapi kemudian menghibah para pemimpin, maka sangat disayangkan sekali mereka ini akan mendapatkan hanya lapar dan haus saja, sementara pahala puasa tidak didapatkan. Perlu dipahami bahwa dengan menghibah siapapun, maka pahala puasanya batal. Dengan itu harapan saya menghimbau kepada seluruhnya teman-teman saya sesama muslim di Indonesia ini, stop menghibah para pemimpin kita, karena ingat bahwa Allah sangat memuliakan yang namanya manusia. Apabila kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita sesama manusia kalau belum minta maaf maka tidak akan dimaafkan, atau dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngerasani atau ngomongin para pemimpin kita karena minta maafnya jauh sekali. Demikian Pak Syarifuddin Jamil, terima kasih. Ya, baik sekali Ibu, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada penanya yang lain, silakan. Mungkin Gus Rohul mau Ibu Tia benar. menjawab juga. Ya, siapa Pak? Silakan Pak. Baik, jawabnya
Gimana ya? Saya kadang-kadang bingung. Kalau ghibah pasti itu buruk ya. Mau Ramadan atau di luar Ramadan pasti buruk. Terus kedua, apabila Ramadan ya seperti disampaikan oleh Umi, benar banget Umi. Tadi itu pahalanya hilang itu namanya Bu Umi tadi. Bu Umi tadi udah menyampaikan tentang pahala itu cuma dapat makan lapar dan dahaga itu rugi sekali itu, habis itu. Apalagi ngomongin pemimpin kan udah pernah disampaikan dulu, man ahana sultana ahanallah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin itu sama saja menghinakan Allah gitu kan. Dan apalagi di Al-Qur'an kan udah disampaikan atiullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Jadi kalau semuanya udah disampaikan, taatlah sama Allah, taatlah sama Rasul, sama taatlah sama pemimpin ulil amri. Lah kalau malah digibahin, diomongin buruk, difitnah kanan kiri, itu batal nggak puasanya? Ya secara teknis, secara technically ya nggak batal loh, nggak makan nggak minum. Tapi kan dari secara spiritual ya batal. Jadi yang namanya menahan diri kan nggak cuma nahan makan minum ya. Kalau cuma gitu saja itu namanya bukan puasa. Itu namanya sedang nggak makan dan nggak minum, itu aja udah. Jadi kalau puasa itu kan harus secara spiritual, lahiriah dan batiniah kok. Namanya puasa. Kalau semuanya nggak makan dan nggak minum itu disebut puasa, itu bukan puasa, itu sedang nggak makan dan nggak minum gitu aja. Tapi kalau berpuasa maka tentu ya jangan bohong, jangan gibah, kata-kata yang baik. Kalau makan dan minumnya kan itu secara lahiriahnya, tapi batiniahnya nggak dapat ya, nggak puasa itu namanya. Jangankan ngomongin pemimpin, ngomongin orang, ngomongin tetangga aja udah salah. Jadi kan apalagi pemimpin, nah, pemimpin itu udah disebutin oleh Allah, ulil amri minkum, itu dosanya bisa berlipat-lipat. Jadi mari kita ajak tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, sudah kalau berpuasa, puasanya lahir batin, jangan cuma lahir saja. Jadi kalau puasa itu ya batinnya ikut puasa. Tuh. Nanti semoga ya kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih tenang. Demikian, Gus. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oh iya, makasih Bu. Ada yang ingin menyampaikan pendapat dari Pak Muhammad Firdaus, tapi beliau tidak bisa masuk. Kita lanjut saja dengan penanya yang kedua. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Tadi dari Bapak Muhammad Firdaus yang ingin memberikan pendapat, silakan Pak. Bisa? Host, mohon dilihat host dari Bapak Muhammad Firdaus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan Pak. Ya, mohon maaf sekali lagi, ini pendapat saya mungkin berbeda dengan yang lainnya. Mohon izin Pak untuk diaktifkan videonya. Oh ya. Diaktifkan Kak videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji Muhammad Firdaus, sarjana hukum. Saya lawyer. Jadi saya agak sedikit berbeda pendapat mungkin dengan yang lain. Sebenarnya memang mereka ini memang bermaksud untuk mengkritik mungkin ya. Tetapi tetap mereka itu menggunakan nafsu yang menghujat pemimpin ya, yang dikatakan oleh kita Amirul Mukminin. Sementara ada kategori-kategori yang bisa disampaikan oleh kita ya, yang disematkan kepada pemimpin-pemimpin yang berjulukan Amirul Mukminin, yaitu pemimpin-pemimpin yang amanah. Maka ketika pemimpin itu tidak amanah, akhirnya menimbulkan kontradiksi ya terhadap jalannya kerukunan di bangsa. Nah, bagian-bagian itu akhirnya menjadikan masyarakat
berperang di bulan puasa ini dengan menggunakan hawa nafsu. Entah perangnya itu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat zaman perang di bulan puasa, atau entah perangnya berbentuk lain, perang jihad dalam bentuk menyuarakan kebenaran, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ketika si pemimpin ini tidak mendengarkan keluh kesah rakyat, padahal rakyat sudah melihat bahwa banyaknya ketimpangan-ketimpangan pada saat masa pemimpinnya beliau. Makanya saya bilang belum bisa dikatakan Amirul Mukminin atau pemimpin yang amanah kalau dia saja tidak bisa amanah. Jadi pendapat saya mungkin berbeda dengan yang lainnya. Namun saya satu pendapat ketika mereka menyampaikan aspirasinya berjihad di jalan Allah SWT dengan hawa nafsu. Ini yang menjadi celah di sini di bulan puasa ini. Apapun alasannya, di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh rahmatan lil alamin, itu tidak bisa diselingi dengan hawa nafsu yang berlebihan. Menurut saya itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih masukannya Bapak Muhammad Firdaus. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Saya atas nama moderator Dede Hermila SPDMM sekaligus perkenalkan diri saya sebagai Ketua Majelis Tabligh Aisyah Provinsi Banten. Sangat berbangga sekali, berbahagia sekali bisa bertatap muka, bersua dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita berfastabiqul khairat. Demikian, terima kasih. Kembali ke MC. Nasrun minallah wa patung qori babasiri muminin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dede yang telah memimpin jalannya moderator dengan sangat baik. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Gus Soleh untuk memberikan ucapan terima kasih. Kepada Gus Soleh kami persilakan. Gus, suaranya kurang kedengaran. Narasumber closing statement dulu. Mas Nurul. Oh ya, sebelum nanti ada ucapan terima kasih, kami mohon kepada abangku Denny Agil untuk closing statement. Semuanya satu-satu. Ya, Mas Nurul, kedengaran Mas Nurul? Oke, mantap. Ya, baik. Jadi closing statement dari saya yang pertama adalah bahwa Indonesia adalah begitu sangat berharga. Apalagi hari ini kita masuk di bulan suci Ramadan, marilah kita tingkatkan bersama. Tidak hanya kecintaan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga kecintaan kita kepada bangsa dan republik ini begitu. Jadi marilah kita lebih banyak berbuat, lebih banyak mendermakan semua yang kita punya, baik waktu, tenaga, pikiran, uang, akses, jaringan, apapun itu, demi kemajuan kita bersama, bangsa Indonesia, manusia dan kemanusiaan dimanapun berada. Semoga apa yang kita citakan menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang makmur, sebagaimana tujuan Indonesia merdeka, seperti apa yang disampaikan oleh Founding Fathers Bung Karno, tak lain tak bukan adalah bahwa Indonesia merdeka adalah mewujudkan negara kesejahteraan. Harapannya tentu dengan webinar hari ini di ngabuburit virtual, mari kita tingkatkan bersama keimanan. Jadi iman nggak hanya pada Islam, tapi iman juga kepada perilaku kita. Mari kita semakin melakukan kemanfaatan dan harus menjadi lebih bermanfaat di kehidupan kita selanjutnya di masa mendatang. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih Bang Denny Agil. Untuk selanjutnya kepada
Saja Umi Nurhatun, kami persilakan untuk closing statement. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga kita benar-benar dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini bukan sebagai tren ibadah saja, karena ibadah semestinya tidak hanya dilaksanakan secara formal, ritualistik, karena bagian terpenting dalam ibadah itu sendiri adalah sejauh mana manusia itu bisa mengimplementasikan pesan yang ada di dalam tindakan ibadah ke dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Manifestasi puasa harus mampu menanamkan dan menumbuh suburkan moral, keluhuran moral dan kemuliaan akhlak bagi setiap pribadi. Dan hikmahnya pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan hadirnya sifat takwa dalam diri kita seorang muslim, karena puasa membiasakan seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sembunyi maupun ramai, dalam kondisi seorang diri maupun di dalam banyak orang. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, terutama Gus Soleh. Mudah-mudahan manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Udah jago nih. Iya, Mas. Terima kasih kepada Main dari mobil, main di mobil aja. untuk selanjutnya kepada Gus Ruhul kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, seperti halnya tadi disampaikan oleh Bu Umi, bahwasanya memang ibadah itu jangan hanya kelihatan dohirnya saja. Karena justru yang ibadah kelihatan dohirnya saja itu tidak ada artinya. Kalau Anda sholat hanya dungklak aja, nggak ada memberi makna, mendingan Anda bertani. Anda bergerak, menyangkul, nanam biji, akan menghasilkan sesuatu. Pohon, biji, buah, itu menghasilkan. Kalau dungklak saja itu nggak ada artinya. Nggak berguna sekali itu. Karena apa? Anda hanya melihat ibadah ya hanya dohirnya saja. Padahal dalam sebuah sholat itu ya harus pakai batin. Sama hanya puasa. Kalau semuanya puasa hanya menahan, udah saya nggak makan, udah saya nggak minum sampai dari subuh sampai asar. Ya, kalau gitu mah mendingan Anda makan saja. Kenapa? Anda nggak memberi makna, nggak ada pahalanya. Tapi Anda masih ngomongin orang, masih fitnah, masih bohong, masih berkata-kata kasar, terus menebar kebencian. Nah, itu ya nggak ada maknanya puasanya. Ya mendingan batalkan saja. Sebenarnya secara syariah namanya puasa itu ya sudah tahan makan, tahan minum, dan tahan ego, tahan nafsu, tahan syahwatnya, tahan kebutuhan biologisnya, juga tahan semuanya. Nah, itulah makanya namanya puasa. Jadi artinya ada maknanya. Namanya ibadah kan seperti itu. Beda sama namanya bertani. Ibadah dan bertani itu kan beda. Kalau bertani ada hasilnya. Jadi padi, jadi buah mangga, buah alpukat. Tapi kalau Anda berpuasa nahan makan, nahan minum kan yang hasilnya apa ya? Cuma lapar dan dahaga, itu aja. Maka Anda harus menyematkan makna dalam ibadah tersebut. Makna, cara menyematkan makna bagaimana? Ya Anda harus aktifkan hati dan pikiran. Maka Anda akan menemukan, oh ini toh ibadah seperti itu. Nah, saya sendiri sebenarnya melakukan hal seperti itu. Mencoba. Kenapa? Ternyata saya sendiri belum sempurna. Ya mungkin karena saya juga masih. Jadi orang sufi bilang namanya riyadhah, artinya latihan batin. Bagaimana supaya puasa itu memberi makna spiritual, kematangan spiritual yang lebih tinggi, gitu kan. Jadi artinya kita memperlakukan orang siapapun, tetangga kita, anak kita, adik kita, ibu kita, bahkan memperlakukan Allah, memperlakukan pemimpin. Bagaimana memperlakukan Allah? Ya jangan sembarangan sama perintah Allah gitu. Perintah Allah ya ditaati, jangan dilanggar. Larangan-larangan Allah
ya dijauhi, ya jangan malah dilakukan. Jadi artinya ya itulah, artinya kita harus matang sebagai diri kita dalam hadapan kita sama Allah, tapi matang juga dalam kepribadian kita secara sosial sama pemimpin contohnya gitu. Ya jangan pemimpin itu difitnah-fitnah gitu kan. Waduh, itu buruk sekali itu. Selama ini kan berkelindan di media sosial itu begitu banyak ujaran-ujaran yang membuat malah menciptakan suasana panas gitu. Hati manusia, netizen itu jadi keruh gitu dalam kebencian-kebencian. Kalau seumpamanya kritik kan bisa bentuknya lebih adem gitu. Kritik wajar namanya juga kritik. Nah, itu ya. Jadi artinya sebagai closing statement, mari kita lebih waras, mari kita lebih bisa berkepala dingin dalam menyampaikan segala hal. Kritik itu bagus. Kenapa? Ya itu namanya tausiah kan kritik. Tausiah itu namanya kritik. Kritik bisa kepada orang lain, kritik pada diri kita sendiri, itu tausiah. Nah, itu bagus itu. Tapi jangan fitnah. Jangan fitnah-fitnah, jangan menyebar kebencian, itu beda. Nah, itulah di puasa ini kan kita harus lebih matang kepribadian kita, lebih matang secara spiritual sehingga kita bisa bedakan Anda itu sedang bertausiah atau sedang menebar kebencian. Nah, terima kasih, itu saja. Semoga di Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan atau menyempurnakan ibadah kita, baik puasanya, tarawehnya, tadarusnya, tahajudnya, semuanya sampai Syawal nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Gus Ruhul kami ucapkan. Untuk selanjutnya kepada Gus Soleh kami persilakan. Waktunya habis, Mas Nurul. Habis waktunya. Ya udah, Habib Jafar kami mohon untuk doa. Siap. Monggo Habib Jafar untuk pimpin doa. Monggo Habib. Habib ngambek, ada. Foto dulu. Beb jangan ngambek, Beb. Ayo, Puasa nggak boleh ngambek, batal, Beb. Unmute. Oh, udah. Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Tes. Masuk suara saya. Mantap, Beb. Monggo Masuk suara saya. Halo. Mantap. Monggo dilanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang dimuliakan Allah, para peserta webinar, wabil khusus akhuna Gus Soleh MZ, Gus Ruhul Maani, kiai muda yang penuh prestasi tapi berakhlak mulia. Dan tadi saya lihat ada Habib Firdaus Al-Aidid, kalau tidak salah, mampir juga di sini. Ada di sini, masih ada Habib Firdaus Al-Aidid, lawyer. Dan keseluruhannya, ini dalam waktu yang singkat, saya hanya mengajak kita semuanya untuk sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita ini tidak hanya siyam, tapi saum. Di dalam Al-Quran itu ada dua jeren, ada dua masdar atau dua masdar dari satu akar kata, yaitu soma yasumu. Soma yasumu itu artinya upawasa atau puasa atau berhenti dari makan, minum dan biologis yang lainnya. Nah, ujung daripada soma yasumu itu soma yasumu verbnya atau kata kerjanya, sedangkan untuk jerennya atau masdarnya adalah ada dua, saum dan siam. Di Quran kata saum cuma satu kali, kata siam itu ada banyak, dan siam di Quran itu lebih mengarah kepada puasa syariat, sedangkan saum itu lebih mengarah kepada puasa hakikat. Nah, dari sini kita ketahui bahwa betapa sedikitnya orang yang berpuasa secara hakikat. Di surat tentang Bunda Maryam,
Inni nazartu lirrahmani sauman lan ukallimal insiyya yauma. Aku nazar kepada Sang Maha Rahman, Sang Maha Cinta untuk tidak berbicara dengan siapapun juga dalam beberapa hari. Nah, ini puasanya Bunda Maryam alaihissalam, yakni apa? Puasa bicara. Dan Allah menggunakan diksi saum. Padahal sama aja soma ya subuh. Tapi apa? Seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa sedikit sekali orang-orang yang puasa secara saum dan banyak sekali orang yang puasa secara siam. Padahal jika puasa secara siam pun kita jalankan dengan baik, insya Allah mudah-mudahan ada hasilnya. Namun nampaknya siam pun juga tidak berhasil kita jalankan. Para hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah memperhatikan atau melihat, menyaksikan ada seorang sayyidah, ada seorang medem, ada seorang nyonya memarahi abidah, memarahi budaknya. Itu memaki-maki budaknya. Gaya memaki-makinya sudah luar biasa. Itu kalau engkau tidak begini-begini, nanti aku takut Tuhan tidak disembah lagi umpamanya, dan lain sebagainya. Itu tiba-tiba Rasulullah menyediakan nasi, menyediakan korma, menyediakan susu, makanlah, minumlah. Terus kata madam itu, ini shaimah, aku sedang berpuasa. La, kuli, makanlah, minumlah, aku sedang berpuasa. Setelah 3 kali, kata Rasulullah, bagaimana engkau berpuasa sedangkan engkau marah-marah? Artinya apa? Artinya di sini dapat digaris bawahi bahwa Rasulullah menginginkan agar kita puasa itu tidak hanya siam, tidak hanya puasa yang sifatnya syariat, tapi juga saum, puasa yang sifatnya hakikat. Yakni apa? Menjaga, menutup mulut dari hal-hal yang negatif, menutup pandangan, menutup pikiran, menutup tindakan. Sehingga kita benar-benar apapun agama kita benar-benar menjadi seorang muslim. Itu. Apapun agama kita, enggak berganti KTP, enggak. Tapi jadi muslim itu maksudnya gimana? Al-muslimu man salima min yadihi wa lisanihi. Man salima ghairu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang menyelamatkan selainnya dari lidahnya dan tangannya. Jadi kalau seorang manusia dia bisa berpuasa, mempuasakan tangannya, mempuasakan lidahnya dari menyakiti orang lain, maka dia hakikatnya sudah menjadi seorang muslim, walaupun KTP-nya mungkin masih non-muslim. Jadi sebenarnya mudah-mudah berat jadi seorang muslim, gitu kan? Kalau sekedar untuk KTP sih gampang, untuk syahadat sih gampang, tapi untuk hakikat seorang muslim bisa jadi dimiliki oleh non-muslim. Jadi para hadirin sekalian, mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan bangsa kita penuh damai, diwarnai oleh masyarakat yang benar-benar menjalankan puasa atau saum atau siam, yaitu menjaga diri lahir dan batin dari apa-apa yang Allah tidak ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Allahumma ja'al siyamana siyam as-saimin wa qiyamana qiyaman qaimin. Allahumma ja'al bisiyami Ramadan اجعلنا من المخلصين المتقين واجعلنا من المترحمين بعضنا بعضا. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah puasa kami puasa yang benar-benar bisa menghadirkan jiwa-jiwa yang penuh kedamaian, puasa yang benar-benar mempuasakan lidah dari menyakiti orang lain, mempuasakan tangan dari menyakiti orang lain. Puasa yang benar-benar menciptakan kedamaian di antara umat, di antara bangsa ini. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikanlah kami bangsa yang benar-benar bisa mendidik diri dan generasi dalam menciptakan kedamaian di negeri ini.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta, salam Pancasila, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Jafar yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, Gus penutup atau mau ucapan terima kasih, Gus? Kayaknya udah mau waktu berbuka. Tapi kan dilangkain dulu mandi. Di Kepada semuanya mohon maaf, saya mau cari bukaan dulu. Dadah, assalamualaikum. Lainnya di unmute Mas Nurul. Oh, siap. Di unmute lainnya, banyak suara masuk ini. Siap. Bocor. Ya. Nah, ini baru bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Alhamdulillah, tinggal beberapa menit lagi kita sudah memasuki adzan maghrib, ya. Sambil nunggu adzan maghrib, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada senior kita, Bapak RE Nainggolan, selaku Ketua Umum N4G Nusantara for Jokowi, yang mana Gus ada juga di dalamnya sebagai penasehat, yang telah mendukung acara ini. Ya, karena agama cinta ini memang berangkat dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita sampai detik ini nggak punya bapak angkat ataupun founding father, nggak ada. Ya, yang ada kita berangkat dari hati ikhlas, rasa cinta, dan tidak ada yang mengkang kita. Apapun yang menjadi permasalahan bangsa kita bicarakan di agama cinta ini, bukan dengan nyinyir, tapi dengan cinta kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja, Ibu No, ya, di sela-sela bulan puasa ini nyiapkan keluarganya, tapi Gus ganggu untuk mengisi webinar, ya. Atur nuhun Bunda. Dan juga kepada Gus Ruhul, Habib Jafar, dan juga terima kasih kepada Bang Denny Agil serta moderator kita. Terima kasih ya yang menggantikan Ibu Denny, ya, Denis. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh para narasumber ini sangat luar biasa. Intinya puasa ini adalah melatih diri kita agar bisa menjadi manusia yang sempurna. Coba dalam hidup ini kita sholat ya, kita mengimani Allah ataupun khusyuk, ya. Hitungan sholat ini 1 rakaat sampai 4 rakaat paling tidak lebih dari sekitar 4 menit ya, atau nggak sampai. Kita mencoba untuk khusyuk, atau juga ibadah yang lainnya. Tetapi puasa ini tidak. Dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, kita dalam kondisi ibadah. Sehingga kata Rasulullah, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa saja ini ibadah. Ya. Maka dari itu sudah waktu buka puasa ya. Di Banten belum, di masjidnya Gus belum, masih ini. Ya. Nah, di sini bagaimana caranya kita di saat puasa ini bisa memperbaiki diri kita. Kita melihat makanan saat ini yang udah disiapkan, mau dimakan, takut. Kenapa? Takut batal. Begitu juga minuman, begitu juga kopi, nunggu adzan, ya. Begitu juga istri kita yang halal di siang hari, ya, meskipun lupa nggak pakai celana dalam, nggak berani kita kumpuli. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah, menahan segala sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam puasa, padahal itu halal. Nah, bagaimana setelah kita di bulan suci Ramadan ini belajar selama sebulan penuh agar kita menjadi manusia terlahir, insan-insan baru, menjadi insan yang jujur, insan yang kholis, insan yang bertakwa, insan yang berkomitmen. Ya, sebab apa? Kita telah diolah selama 1 bulan ini bertakwa dalam waktu yang cukup panjang dari subuh hingga maghrib. Nah, akan tetapi banyak di antara kita bulan puasa ini begitu
Lebaran tiba, ya sudah hilang zuhurnya, hilang asalnya, sibuk jalan-jalan ke mall atau ke kebun binatang. Ini yang repot ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah. Dan yang lebih penting, ayo teman-teman, di saat bulan puasa kita jaga kondusivitas ya. Ini kok marak demo di bulan puasa, nggak tahu yang salah siapa. Ini kan gitu loh ya. Kok ada-ada saja Presiden Jokowi sudah nggak menginginkan 3 periode sama perpanjangan. Ini kok ada aja ya pejabat-pejabat lingkaran istana yang masih menyuarakan. Sehingga masyarakat sebagian ya yang tidak mengendaki menjadi demo. Ini kan suasana yang nggak enak di bulan puasa ada demo begini ya. Mari kita sama-sama cegah, jaga kondusivitas. Di tempat Gus sudah ada. Mari usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fajal muttaqun billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, agama cinta, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka bagi teman-teman yang berpuasa, yang nggak berpuasa nggak apa-apa, ikut minum aja gitu kan, sendiri-sendiri. Kemudian ya, makasih Gus. Kemudian juga dengan tadi penutup dari Gus Soleh, maka berakhir kebersamaan kita, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan yang telah isi absen akan mendapatkan sertifikat, nanti akan dikirim di Facebook kita Sekjen Agama Cinta. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di virtual ngabuburit yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.